Sudah Bu, sudah 38 orang Bu saat ini peserta. Ya, baik. Ya, kita mulai saja ya. Semuanya on kamera? Silakan. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Itu yang masih off kamera, silakan on kamera. Ya, ini merupakan pertemuan kita yang terakhir untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi, dan Ibu juga tidak lama ya, mungkin hanya sekitar 1 jam, supaya setelah itu kalian kembali fokus kepada tugas-tugas lain, dan jangan lupa tugas individu, yaitu desain proposal rencana penelitian yang akan diajukan. Dan itu merupakan nilai nanti ya, salah satu poin dalam penilaian ujian akhir semester, dan nilai hasil akhirnya akumulasi dari nilai akhir semester, UAS dan UTS, dan keaktifan dalam setiap pertemuan, yakni ketika diskusi ya, jawab. Baik, desainnya sudah sampaikan, terus langkah-langkah untuk membuat desain proposal itu juga sudah Ibu jelaskan minggu lalu, dan ada juga beberapa yang sudah menyiapkan dan sudah kita diskusikan juga. Nah, namun demikian ada beberapa di antara teman-teman kalian yang menjapri ya secara pribadi, mengemukakan tentang usulan rencana penelitiannya, judulnya, tapi hanya sekedar judul, tidak ada alasan misalnya atau latar belakang kenapa ini layak untuk diangkat sebagai sebuah penelitian ya, apa yang mendasarinya, apa latar belakangnya gitu ya, atau apa asumsi yang kemudian harusnya didukung oleh data dan fakta di lapangan, sehingga ini pantas ya, atau kamu tertarik untuk melakukan penelitiannya. Nah, itu kan memang memerlukan proses ya. Terus kemudian mungkin perlukan juga diskusi lebih jauh supaya bisa mendudukkan masalahnya gitu. Karena itu tadi, sebuah penelitian itu haruslah didasari karena ada masalah di dalamnya, ada masalah yang ingin diangkat. Sebab penelitian itu adalah untuk memecahkan masalah itu atau memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Jadi nggak ada itu penelitian yang tidak ada masalah gitu ya. Kalau sebuah penelitian tanpa masalah itu nanti menjadi masalah dalam perjalanannya. Jadi memang penelitian itu harus dilatar belakangi karena ada masalah gitu ya. Jadi oleh karena itu masalahnya dulu yang dicari gitu. Judulnya bisa belakangan. Udah setengah jalan nanti baru dapat judul juga nggak apa-apa ya. Yang penting masalahnya apa, itu yang harus dikedepankan gitu. Nah, tapi untuk pengajuan tugas itu nanti sesuai dengan desain yang udah Ibu buat, tentulah yang paling atas itu judulnya, baru perumusan masalah, baru tujuan penelitian, dan seterusnya gitu. Karena kita menganggap tugas yang akan diserahkan kepada Ibu ini itu adalah sudah melalui proses pengidentifikasian masalah, baru kemudian muncul judulnya kan gitu. Nah, dalam Japri itu ada beberapa, Ibu nggak usah sebutkan siapa ya, tapi ya baguslah Ibu tampung. Cuman memang yang diajukan itu misalnya opini publik terhadap vaksin berbayar gitu ya. Kemudian oke, kita bahas dulu opini. Boleh saja mengajukan judul tentang opini publik, pendapat masyarakat. Nanti opini berbeda dengan persepsi ya. Opini itu biasanya diangkat sebagai sebuah penelitian terhadap suatu masalah yang luar biasa gitu. Suatu masalah yang sangat menyita perhatian masyarakat, perhatian publik ya.
viral, menjadi pembicaraan umum, ya kan, di mana-mana, spektakuler, luar biasa gitu masalahnya, sehingga memunculkan berbagai pendapat, ya, pembicaraan di mana-mana, baik itu mungkin ulama, mungkin pemerhati, mungkin pengamat, mungkin ya tergantung masalahnya. Kalau berkaitan dengan masalah pendidikan, mungkin para guru, ibu-ibu rumah tangga, ya dari segala lapisan gitu. Jadi betul-betul sesuatu yang sangat menyita perhatian publik dan berkaitan juga mungkin dengan kepentingan publik. Tapi kalau opini itu biasanya penyelesaian ya, atau jawabannya itu hanya sesaat gitu, tidak melalui pembahasan yang mendalam, yang mendetail, yang sampai kepada penyelesaian atau solusi terhadap masalah tersebut. Jadi hanya sekedar pendapat saja, di permukaan saja gitu ya. Mungkin kalau pemerintah melakukan survei tentang bagaimana pendapat publik tentang suatu kebijakan, misalnya kebijakan yang sudah diambil atau kebijakan yang akan diambil, itu boleh ya. Jadi sekedar tahu dulu gitu, apa ini kalau ini dibuat peraturannya, perundang-undangannya atau kebijakannya kira-kira seperti apa pendapat publik gitu. Baru kemudian mungkin ditindaklanjuti dengan pembahasan secara mendalam dengan melibatkan misalnya akademisi, kemudian pengamat atau ahli-ahli yang terkait dengan masalah tersebut gitu. Jadi ada tindak lanjutnya gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya mengambil studi public opinion itu tadi atau pendapat umum tadi, bukan tidak bisa, tapi itu tadi lihat dulu masalah yang diangkat tuh luar biasa enggak gitu. Benar-benar memberikan sesuatu, katakanlah mungkin sumbang saran atau apa gitu kepada dinas terkait atau komunitas atau lembaga atau institusi terkait ya, mungkin untuk pemetaan, mapping, mungkin bisa juga ya. Tapi nah itu tadi, mengingat penelitian ini nanti diharapkan setiap penelitian ya, karena dia memerlukan waktu, tenaga, biaya, energi yang tidak sedikit, diharapkan penelitian itu ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya, manfaat secara akademis, secara praktis, dan secara teoritis. Jadi apa yang kalian lakukan itu tidak sia-sia gitu ya, berjalan begitu saja. Jadi ada maunya sumbangsihnya gitu. Oleh karena itu ya itu tadi kembali ke seperti yang Ibu sampaikan, apa kira-kira sumbangsih kalau misalnya mau melakukan kajian tentang opini publik. Bukan tidak boleh, tapi perhatikan masalah yang mau diangkat, gitu ya. Nah, agak berbeda dengan persepsi. Persepsi ini kan persepsi masyarakat tentang tes wawasan kebangsaan, misalnya ya, terhadap karyawan KPK yang berujung bla bla bla, panjang kan ceritanya kayak drama beberapa episode, setelah dikeluarkan baru kemudian diangkat lagi menjadi ASN oleh Polri. Nah, kenapa Polri, kenapa nggak kembali ke KPK kalau memang ternyata mereka ASN juga, padahal sekarang KPK itu kan sudah menjadikan karyawannya sekarang menjadi ASN gitu, mengingat latar belakang mereka yang sekarang menjadi ASN, kemudian mereka juga sudah ahli di bidang tindakan-tindakan Waalaikumsalam di Puan kan? Di dalam tindakan-tindakan penyelidikan khususnya yang berkaitan dengan KPK, kenapa nggak dikembalikan ke KPK? Nah, ini kan menimbulkan berbagai pembahasan nanti yang lebih dalam, lebih jauh. Nah, itu cocok. Mungkin bisa kalau kita melakukan kajian, tapi dengan bukan opini, persepsi, karena persepsi itu pendapat, tanggapan, penilaian, ya, dan sebagainya. Banyak nanti itu secara sederhana saja, tapi definisi tentang persepsi itu nanti bisa dibantu dengan beberapa pendapat para ahli. Dan proses untuk sampai kepada sebuah persepsi, penilaian seorang kan, itu ada prosesnya. Ada proses dimulai dari
stimulus, rangsangan kepada indera siapapun yang hendak memberikan persepsi atau penilaiannya, kemudian ekspektasinya, motivasinya, baru sampai kepada persepsi. Itu makanya persepsi seseorang, katakanlah si A, si B, si C, itu bisa berbeda, ya, bisa berbeda, padahal objeknya, ya, peristiwanya, kegiatannya atau fenomenanya sama. Ya. Bagaimana misalnya persepsi para ulama, guru, masyarakat awam, siswa, mahasiswa terhadap kasus yang saat ini sedang viral, yaitu ruda paksa terhadap 12 siswi di sekolah Madani Boarding School. Nah, ini kan akan banyak pembahasan tentang ini. Ada yang mengatakan bahwa itu awalnya tuh disebut pesantren, terjadi di sebuah pesantren, tapi setelah belakangan kita tahu bahwa itu ternyata bukan pesantren, ya, tapi banyak yang kemudian menggoreng-goreng itu pesantren, sebuah pesantren yang kita tahu sendiri pesantren itu kan sekolah agama. Nah, kenapa kemudian dikatakan pesantren padahal itu boarding school, sekolah umum, ya, sekolah umum yang memang tinggal di sana, diasramakan gitu kan, karena ada maksud tertentu, ada unsur politik di dalamnya, ada unsur untuk mendiskreditkan di dalamnya ternyata, dan kemudian menjadi pertanyaan juga misalnya kenapa bisa terjadi ada ruda paksa yang berulang, karena dari 12 siswa yang jadi korban tersebut, 5 diantaranya sudah pernah melahirkan, bahkan ada yang 2 kali. Nah, apakah orang tuanya tidak tahu anaknya melahirkan? Nah, kalau sudah melahirkan, kenapa sampai terjadi 2 kali gitu? Terus kenapa nggak ada yang melapor? Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh gitu. Baru kemudian belakangan baru kita tahu ternyata itu si A, ya, orang-orang yang tergabung dalam kelompok si A. Si A ini kan mengakunya Islam, padahal ajaran si A itu berbeda dengan Islam, bahkan menerapkan di luar daripada apa yang diajarkan Islam dalam arti yang sebenarnya gitu. Nah, oleh karena itu, karena yang mengelola sekolah itu, orang-orang yang terlibat dalam sekolah itu serta keluarganya dan orang tuanya menganggap apa yang dilakukan terhadap 12 siswa itu biasa, karena mereka menganut kawin kontrak misalnya. Kawin kontrak ya menurut ajaran mereka itu dibenarkan walaupun itu di bawah umur gitu. Dan macam-macam, ya, macam-macam persoalan yang timbul di dalamnya. Nah, kalau ini boleh persepsi, sebab nanti akan dibahas dari berbagai latar. Persepsi itu tadi yang Ibu katakan bisa berbeda antara si A, si B, si C, ya, padahal objeknya sama. Kenapa? Karena persepsi yang dilahirkan itu dilatar belakangi oleh boleh faktor ekonomi, boleh faktor pendidikan, boleh faktor sosial, faktor agama, ideologi yang dianut, mungkin jenis kelamin, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya faktor demografi itu akan mempengaruhi persepsi orang terhadap satu masalah. Nah, itu ya. Jadi bisa kan membedakan sekarang kenapa kita pilih persepsi, seperti apa nanti pembahasannya, metodologinya gitu. Kenapa pilih opini ya, public opinion misalnya. Jadi bukan tidak bisa, bisa, tapi ya itu tadi ya, pembahasannya, metodologinya ya, nanti yang mungkin membedakannya ya. Jadi persepsi itu harus mendalam, harus mendetail dan melibatkan dalam berbagai perspektif gitu ya. Mungkin informannya juga harus dicari dari ya, yang mewakili agama misalnya, yang mewakili pemerhati pendidikan, yang mewakili psikolog misalnya, sebab akan berkaitan juga dengan bagaimana penanganan korban ini, karena mengingat korban ini adalah anak-anak di bawah umur semuanya.
ya, mereka harus dilindungi, hak-hak mereka sebagai korban itu harus diberikan gitu kan, termasuk penanganan. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak ini selain daripada orang tuanya? Bagaimana menangani pelaku? Hukum apa yang itu nanti yang bisa diberlakukan kepadanya untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Mungkin diperlukan juga ahli hukum, jaksa atau hakim atau kepolisian untuk dijadikan sebagai informan di dalam pembahasan kalau kita angkat masalah yang seperti itu ya. Nah, itu dia yang bertanya tentang opini ya. Terserah, nanti tinggal ditindaklanjuti. Nah, kemudian ada juga yang TikTok. Pengaruh TikTok. Ini TikTok ini Reels ini kan memang lagi tren ya sekarang ya. New media, media sosial, ada Twitter, ada TikTok, ada Reels, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam lah. Tapi yang paling banyak menjadi perhatian itu sepertinya TikTok ya. TikTok, nah pengaruh TikTok terhadap pemenuhan kepuasan, TikTok terhadap hiburan, kepuasan pokoknya TikTok dengan yang begitu-gitulah. TikTok ini sudah banyak ya, sejak 1 tahun terakhir ini Ibu perhatikan ya, judul-judul yang sudah dilakukan oleh senior-senior, kakak-kakak atau abang-abang kalian tuh udah banyak sekali. Reels juga, atau apalagi Instagram juga, Instagram makan halal Medan, Instagram Medan Talk, Instagram akun Instagram apa lagi gitu ya, Diskominfo terhadap kebutuhan informasi tentang COVID, misalnya penanganan COVID, tentang apa saja informasi Instagram. Sudah banyak ya, sudah jenuh. Kenapa nggak mencoba sesuatu yang agak-agak bernas gitu ya? Memang memerlukan keseriusan, kesungguhan gitu. Tapi kan itu bisa memberikan tantangan tersendiri bagi kalian. Kemudian di samping itu juga untuk menguji mata kuliah yang sudah diambil selama ini gitu ya. Ada banyak. Kenapa coba tidak beralih ke media-media yang bersifat mainstream misalnya ya. Banyak itu, misalkan Tempo ya. Kalau kita mau bicara tentang media dan efek ya, atau media, coba pilih misalnya Kompas ya. Tempo yang sudah banyak kita saksikan sekarang, mereka dalam pemberitaannya bukan hanya sekedar berita ringan saja atau pemberitaan saja, tapi melalui investigasi, melibatkan berbagai ahli, kita perhatian ya publik. Kaitkan misalnya dengan ya terlempar Ibu keluar. Ini udah bisa dengar suara? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Halo, ya? Bu. Sudah. Iya. Ya. Iya. Kenapa nggak mencoba ini Ibu menawarkan ya? Karena kan kalian sudah belajar metodologi, sudah belajar komunikasi massa, komunikasi politik, teori-teori komunikasi, mungkin komunikasi antar budaya juga ya. Kemudian mengingat juga lagi bahwa kajian
ranah dari sosiologi komunikasi ini kan mencakup kepada selain efek media massa, ya, efek media massa juga berkaitan dengan teknologi telematika, kemudian berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan studi tentang bagaimana hubungan antara individu dengan kelompok, dinamika interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat, atau kelompok dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat, masyarakat dengan kelompok, bahkan antar negara. Kemudian implikasi dari hubungan tersebut, nah, itu kan juga menjadikan bisa dijadikan sebagai kajian gitu. Tapi kemudian coba kita kembali kepada efek media massa gitu. Media massa yang mainstream yang Ibu katakan tadi. Boleh televisi, radio, atau kita kalau bisa lebih spesifik media massa cetak misalnya seperti yang Ibu katakan, surat kabar, Kompas misalnya, majalah Tempo misalnya, ya kan? Kenapa nggak ada yang mau mencoba mengkaji tentang media dan otonomi daerah misalnya, sejauh apa sudah pelaksanaan otonomi daerah ini? Nah, bagaimana peran media massa ini dalam mengawasi otonomi daerah, ya? Karena media massa itu punya fungsi mengawasi. Kita mau mengingatkan lagi, ya kan? Fungsi media massa itu apa? Secara umum, to inform, untuk menginformasikan, to educate, untuk mendidik, to influence, untuk mempengaruhi, to entertain, dan untuk mengawasi, media watch. Media itu mengawasi, ya. Apalagi di negara demokrasi, ya, kita yang mengaku, kita kan bukan mengaku, kita menganut sistem, ya, kita menganut sistem negara dengan sistem demokrasi. Kita negara yang menganut sistem demokrasi, ya. Nah, sistem demokrasi itu memberikan kesempatan kepada semua orang ya, semua orang, termasuk kita, termasuk kalian sebagai mahasiswa, untuk ikut serta di dalam proses pembuatan keputusan, misalnya. Keputusan, apalagi keputusan itu yang jelas-jelas berkaitan dengan kepentingan, hajaknya orang banyak, termasuk kita di dalamnya sebagai mahasiswa, sebagai anggota masyarakat, ya, anggota masyarakat. Jadi kita sebenarnya bisa berperan. Nah, oleh karena itu kita boleh mengkritisi, memberikan masukan, memberikan pendapat kepada pemerintah. Tapi kalau kita sebagai pribadi, sebagai personal, karena nanti kan dalam penelitian itu kalau kamu sebagai individu mungkin akan lebih sulit, ya, prosesnya, ya, walaupun itu dibenarkan, tapi untuk tingkat S1 mungkin kamu membawa individu gitu, sebagai individu memberikan koreksi atau apa pandangan kepada pemerintah, misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah, ya, tingkat 2, tingkat 1, bahkan pusat misalnya, ya, nasional misalnya. Mungkin agak kesulitan, ya, dalam memproses, apalagi S1 itu pasti diburu-buru supaya jangan beruang kuliah lagi. 1 semester misalnya harus sudah siap, padahal itu kan memerlukan langkah yang panjang, waktu yang panjang, ya, dan menghadapi proses birokrasi yang tidak sederhana juga. Oleh karena itu kita memakai tangan media massa. Jadi kita meneliti tentang media massa terhadap pengawasan peran media, ya, peran media dalam mengawasi otonomi daerah, atau dalam mengawasi pelayanan publik, atau dalam mengawasi good governance, pemerintahan yang bersih. Bagaimana peran media? Karena itu tadi kita melihat bahwa fungsi media itu yang Ibu sebutkan tadi, salah satu diantaranya adalah mengawasi. Nah, kemudian bisa dikaitkan dengan teori Montesquieu, ya. Dalam satu negara menurut Montesquieu ada 3 pilar, ya, penyanggah berdirinya satu negara, yaitu eksekutif, judikatif, dan legislatif.
Jadi ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan undang-undang tersebut. Siapa itu? Yaitu eksekutif, mulai dari presiden sampai Kepling. Sampai Kepling, itulah pelaksana, itulah eksekutif itu. Dan kemudian ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Yaitu DPR. Tiga itu. Tapi, nah ini tadi, apalagi dalam kondisi sekarang yang kita lihat bahwa kita tidak bisa berharap banyak kepada DPR. Tidak bisa berharap banyak. Dan kemudian karena diberikan, undang-undang memberikan kepada media massa, ya, untuk mengawasi, maka jadilah dia pilar keempat. Jadi pilar keempat selain yang tiga tadi adalah media massa, sebab media massa ini diberikan tugas, ya, dan tanggung jawab untuk mengawasi yang tiga ini, dan kemudian dia harus memberikan informasi melalui medianya kepada masyarakat. Apa yang dia awasi terhadap eksekutif misalnya, terhadap pemerintah. Yaitu tadi pelaksanaan tugasnya, good governance misalnya, pelayanan publik misalnya, ya, otonomi daerah misalnya, ya. Itu media berhak untuk masuk kepada pemerintah tingkat 2 Kota Medan misalnya. Bagaimana pelaksanaan good governance-nya, otonomi daerahnya, pelayanan publiknya. Pelayanan publik, kita masuk kepada khusus kepada pelayanan publik. Itu media bisa. Ya, jadi kamu kemudian mengangkat masalah media dan pelayanan publik. Peran media dalam pelayanan publik di Kota Medan, atau media dalam mengawasi Pemko Kota Medan, khususnya dalam atau kepuasan masyarakat. Peranan media dalam mengawasi, dalam menelaah atau media dan kepuasan masyarakat. Ingin meneliti tentang bagaimana kepuasan masyarakat terhadap bagaimana media menginformasikan tentang kepuasan masyarakat di Kota Medan berkaitan dengan tugas pelayanan publik. Bisa subjudulnya nanti. Pokoknya intinya tentang peran media dan kepuasan masyarakat. Bisa seperti itu, ya. Karena itu tadi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, undang-undang ini memberikan kebebasan, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pers untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, masyarakat banyak. Jadi instansi, ya, Pemko kah, pemerintahan provinsi kah, sampai ke pusat kah, itu harus memberikan, media berhak menanyakan tentang layanan publik yang diberikan, ditugaskan kepada setiap instansi pemerintahan, ya. Ada 276 layanan publik, ya, yang dilakukan oleh pemerintah, dan media atau kita semua masyarakat berhak untuk mempertanyakan sejauh mana layanan publik itu sudah dilakukan. Ya, tidak ada yang boleh ditutup-tutupi sekarang karena ada juga undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi semua departemen itu, mulai dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kemenristek-Dikti, Departemen Agama, semua departemen, bahkan di luar daripada departemen, ya, misalnya BIN, misalnya KPK, BPK, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Kepolisian, ya, LIPI, BPPT, BUMN, BUMD, itu semua adalah lembaga-lembaga negara yang dibangun, dibuat, dan dibiayai oleh negara. Uang negara itu dari mana? Ya dari masyarakat sebagian besar, karena kita membayar pajak, dan pajak itu dibiayai, diuntukkan untuk menggaji mereka sebagai pelaksana itu tadi. Jadi apa layanan dari masing-masing lembaga atau instansi ini, layanan publik yang mereka lakukan, yang harus kembali kepada masyarakat.
Ya. Nah, itu bisa juga dijadikan penelitian, kan lebih menarik ya, lebih menantang ya, apalagi di dalam suasana demokratis seperti ini, kemudian pandemi ya, alasan pandemi banyak yang kemudian apa ya, anggaran itu banyak di switch-switchkan kepada kepentingan pandemi misalnya untuk penanganan pandemi ini. Tapi apakah benar-benar ya? Apakah benar-benar biaya itu kemudian diperuntukkan kepada pelayanan publik? Pelayanan publik tersebut. Karena kita secara pribadi mungkin susah masuknya, pakai media. Nah, bagaimana kemudian media berperan untuk menginformasikan tentang layanan publik atau kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu, ya. Jadi semua instansi itu punya tugas untuk melakukan pelayanan publik. Nah, oleh karena itu harus tahu juga kalau ingin misalnya melakukan penelitian tentang ini, berarti harus si peneliti harus tahu tentang pedoman umum tentang pelayanan publik, asas-asas pelayanan publik itu kan harus secara umum dulu ya, karena nanti di latar belakang. Kemudian apa saja prinsip-prinsip pelayanan publik itu, standar pelayanan publik, pola penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian ada nggak biaya terhadap pelayanan publik itu ya, jenis-jenis pelayanan publik di masing-masing instansi tentu nanti akan berbeda. Imigrasi misalnya kan tentu akan berbeda dengan Sisduk Capil ya kan, karena pelayanan publiknya kan berbeda-beda. Tapi standar umum yang tadi Ibu sebutkan di sebelumnya itu pasti sama ya, pasti akan sama. Asas-asasnya, pedomannya, pembiayaannya ya itu pasti akan sama. Nah, kemudian bagaimana kepuasan masyarakat yang diharapkan mereka itu pasti ada standar ya, standarnya. Penyelesaian kalau ada sengketa terhadap pelayanan publik, ada enggak di masing-masing instansi itu ya. Kemudian ada enggak dilakukan evaluasi kinerja ya, atau pengaduan ya dalam berkaitan dengan pelayanan publik itu. Nah, ini nanti tentu akan ada teori-teori yang digunakan untuk itu. Teori itu kan ada teori utama, teori menengah, teori pendukung. Nah, so pasti misalnya yang berkaitan dengan komunikasi massa, media massa, ya kan, akan termaktub di dalam kerangka teori kalau kalian mengangkat hal-hal yang seperti ini. Jadi maksud Ibu itu jangan TikTok reels gitu ya. Kenapa nggak mencoba sesuatu yang agak memang memerlukan energi yang ekstra ya kan, pembahasan pembahasan pengkajian yang agak mendalam gitu kan. Tapi kan ini sekalian uji nyali juga ini terhadap sejauh mana sudah pemahaman ya, penguasaan saudara tentang yaitu tadi teori komunikasi yang sudah diambil selama ini, komunikasi massa, mungkin komunikasi dan filsafat komunikasi, metode penelitiannya dan lain-lain gitu ya. Itu sekedar untuk membuka cakrawala supaya kalau ini jadikan satu penelitian tugas akhir, itu kan kemudian di hadapan majelis penguji, dan itu menjadi ujian komprehensif ya, dalam satu sidang komprehensif. Sidang komprehensif itu atau ujian meja hijau itu kan menyeluruh ya, namanya komprehensif. Berarti ujian yang menyeluruh artinya majelis penguji berhak menanyakan di luar daripada penguasaan terhadap hasil penelitian itu, tapi juga bisa mata kuliah yang diambil sebelumnya. Bisa juga majelis penguji itu menanyakan tentang, ingin tahu tentang sejauh mana sih pengetahuan umum atau wawasan saudara. Itu sah-sah saja ditanyakan oleh majelis penguji. Kira-kira
terlempar lagi keluar sinyal ya, sinyal. Terputus tadi. Ini sudah bisa tersambung? Sudah jelas. Dengar Bu. suara Ibu? Sudah Bu. Halo. Iya, Ibu di kampus nih, di FISIP, di ruang makan Pak Dekan di belakang. Karena pada saat yang bersamaan ada rapat IPPA namanya, tentang lampiran-lampiran yang harus segera dikumpulkan, dilengkapi berkaitan dengan status akreditasi kita yang walaupun sudah dinyatakan unggul, ternyata lampirannya belum lengkap semuanya, dan ini ada deadline-nya. Deadline-nya tanggal 24. Kita berharap sebelum tanggal 24 itu selesai, karena kalau tidak bisa saja status unggul itu aduh, Ibu takut mengucapkannya batal. Jangan sampai terjadi, karena yang pertama sangat mengharapkan status itu, yang memerlukan status itu adalah kalian. Nana nanti setelah tamat ya kan, dimanapun melamar terlampir status prodinya apa? Ya, itu dia. Jadi di sebelah di ruang Pak Dekan lagi berlangsung rapat. Tadi Ibu udah dari situ ke belakang untuk mengajar ini. Ingin ditanyakan atau boleh kita padakan sampai di sini? Yang pasti tugas individu itu dalam membentuk desain proposal tersebut, yang apanya sudah ada, apa saja yang harus ada di situ, minimal 3 halaman ya, tapi boleh jadi 5, jadi 8, jadi 10 halaman. Itu minimal, syarat minimal ya. Syarat kenapa bisa minimal, bisa 3 minimal kalau misalnya judul, perumusan masalah, latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itu misalnya kalian bisa membuatnya dalam bentuk poin saja. Kenapa ini layak untuk kalian angkat sebagai sebuah penelitian? Ya, 1, 2, 3 misalnya, atau 1, 2, nah, dalam bentuk poin saja, itu kan bisa ya kalau seperti itu. Tapi tetap saja lah misalnya teori yang digunakan apa, teori usage and gratification, atau agenda setting, atau cultivation kalau bicara tentang efek media misalnya ya kan. Nah, nggak ada salahnya satu teori dijelaskan, usage and gratification adalah bla 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 bla, sedikit saja. Kemudian metodenya apa gitu ya, metodenya studi korelasi. Studi korelasi itu adalah tentu pendapat ahli ya, bukan pendapat kalian pribadi. Pendapat ahli, kutipkan satu saja. Populasinya siapa? Masyarakat Kota Medan yang berusia 17 tahun ke atas. Berapa jumlah populasi 17 ke atas di Kota Medan? Lihatlah, googling lah di BPS itu. Oh, 1 juta orang misalnya. Kemudian sampelnya menurut Taroya Mane dapat 98 orang. Lalu kemudian teknik menganalisisnya. Bagaimana kalau korelasi? Tentu akan ada tabel tunggal dan ada tabel silang dan uji hipotesa. Cukup kan? Tapi kalau ingin lebih panjang lagi, akan lebih bagus ya. Itu hanya syarat minimal saja. Dan itu dikumpul pada saat jadwal UAS Soskom. Ujian itu, UAS itu dimulai tanggal 20. Ibu nggak tahu, belum keluar rosternya. Soskom kelas A itu pada hari apa, tanggal berapa. Nanti sesuai pada tanggal ujian tersebut. Dan dikumpul melalui ketua kelas, Komting, Fadlil Sarujar, silakan tolong nanti dikumpulkan melalui Komting ya, Sarujar, dan pakai G-Drive. Ya. G-Drive. Jadi kumpul dulu ke Sarujar sesuai dengan jamnya itu, baru nanti dari Sarujar ke Ibu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana? Bisa ya dikerjakan ya. Gampang lah itu. Yang penting duduk manis, serius, tekun, 1 jam saja dalam sehari merenung. Tapi bukan merenung melamun ya, merenungkan apa yang sudah diamati, merenungkan apa yang sudah dibaca, jurnal kah, buku kah, hasil penelitian terdahulu kah, atau diskusi mungkin dengan teman, atau diskusi atau pergi ke perpustakaan ya. Kalau berkaitan dengan pelayanan publik itu tadi, tentu harus tahu lah ya. Oh iya, cocok nih
tentang kepuasan masyarakat Kota Medan terhadap kebersihan di Kota Medan, atau jalan-jalan di Kota Medan, atau penanganan sampah di Kota Medan. Nah, itu kan menarik juga, ya kan? Nah, tapi tentu harus tahu lah regulasi tentang tata kota, kebersihan Kota Medan, apa regulasi yang mengatur tentang kebersihan itu, ya? Tentang penyelenggaraan kota, negara, atau ya nanti dari negara kan turun ke daerah juga itu, yang bersih, yang bebas dari korupsi, nepotisme, pasti ada juga ya kaitannya nanti dengan itu. Atau mau tentang media dengan otonomi daerah tadi tentu harus dicari juga, harus baca-baca juga lah dari sekarang. Regulasi tentang pemerintahan otonomi daerah, ya, regulasi tentang otonomi daerah kan harus tahu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini baterainya Allahu Akbar. Low. Itu Fadli dan kawan-kawan semuanya, kira-kira bagaimana? Silakan lah ya, kuliah mandiri ini berkaitan nanti setelah ini maksudnya untuk penyelesaian tugas itu tadi ya. Ya, kalau tidak ada lagi, boleh kita cukupkan sampai di sini? Boleh, Bu. Ya, boleh ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu padakan sampai di sini ya. Semangat ya mengerjakan tugasnya, dan ingat jangan sekedar baca penelitian-penelitian terdahulu terus kemudian copy paste. Jangan. Buatlah sesuatu yang original ya, yang betul-betul lahir dari atas pemikiran ya dan keinginan saudara untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bukan hanya bagi saudara tapi juga bagi instansi terkait. Kan senang tuh kalau memberikan masukan kepada pemerintahan daerah, misalnya bagaimana tentang penanganan sampah, atau ingin tahu kepuasan masyarakat Kota Medan misalnya terhadap pelayanan apa, pelayanan kesehatannya kah, pendidikannya kah, dan sebagainya. Tuh, ya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada saat UAS ya. Saya sudahi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.